Rasanya lezat, empuk-empuk, enak. Ini dia otak-otak. Cemilan satu ini biasanya pakai ikan tenggiri. Omega 3-nya dikenal tinggi. Tapi gak semua otak-otak berbahan tenggiri. Ada juga yang pakai ikan sapu-sapu. Yuk ikuti penelusuran Detektif Unyil. Biasa itu mah buat campuran ini kan itu mah nggak pakai ikan, nggak pakai apa? Biasa itu mah kayak managor. Ikan juga enggak. Harga ikan tenggiri yang setinggi langit tak pelak jadi penyebabnya. Sekarang kecil-kecil banget ya apa-apa. Lalu si ikan ini lagi galau. Ikan lagi galau, lagi mahal. Untuk menyiasatinya, penjual nakal mengganti ikan tenggiri dengan ikan sapu-sapu. Kadang-kadang kalau dijual per biji berapa? Goceng 4 ya. Otak-otak ikan sapu-sapu melibatkan jaringan bisnis. Ada yang bertugas mencari ikan sapu-sapu, ada pengepul, dan ada pedagang otak-otak itu sendiri. Penelusuran pun dilanjutkan ke pengepul. Kami berhasil menemui pengepul ikan sapu-sapu ini. Boleh ngumpul. Oh, udah. Iya di Lumere. Ini mah kalau digulingnya di blender nih. Nah, bisa di blender. Rupanya ikan sapu-sapu di pengepul ini sudah terpotong-potong. Sudah jadi. Kalau orang buat apa keperluannya? Kadang dimakan buat masak sendiri, ada buat obat juga kan? Ya mungkin. Per kilonya, ikan sapu-sapu ini dijual Rp22.000. Bandingkan dengan ikan tenggiri yang harganya 3 kali lipat, alias di atas Rp70.000. Kalau dikatakan itu buat somai, berarti harganya ya bukan somai. Kalau kata buat campuran bakso, ya tanyanya tukang bakso yang profitnya. Kalau saya kan profit saya cuma ada bunganya dia. Ikan sapu-sapu tadi berasal dari sungai yang kotor ini. Tiap pengepul memiliki pencari ikan langganan. Pemburu sapu-sapu sudah hafal betul di mana sungai yang banyak ikan berkulit keras ini. Mereka akan mencari di sungai yang banyak sampah serta tercemar limbah. Benar saja, insting bapak-bapak ini terbukti jitu. Ada berapa kilo nih kira-kira? 3 kilo ya? Ada 3 kiloan. Jadi abang tiap hari ngejual abang? Enggak sih, kita masih tergantung. Tapi abang gak pernah tahu nanti udah mulai kita gak pernah tahu. Jadi sesuai permintaan kita cariin. Udah cukup sampai situ doang. Jadi kita nggak tahu bakal diolah jadi apa di ikan ini. Jika di pengepul tadi dijual Rp22.000 per kilo, maka di level pencari ini harganya jauh lebih murah lagi. Berapaan Kang dibayar? Sekilo 7.500. Meski tidak mencampur bahan pengawet apapun, penggunaan ikan sapu-sapu untuk otak-otak jelas kontroversial. Kalau sungainya bersih, ya nggak masalah. PR-nya adalah kondisi sungai di ibu kota dan sekitarnya begitu tercemar oleh sampah dan limbah. Bagi ikan sapu-sapu, kondisi sungai mau sekotor apapun, ya nggak masalah. Makanya, mengonsumsi ikan sapu-sapu dalam intensitas yang sering bisa-bisa menimbulkan berbagai masalah pencernaan. Mulai dari diare, mual, hingga yang paling parah bisa menyebabkan kanker. Ditambah lagi, sulit sekali membedakan mana otak-otak yang memakai ikan tenggiri dan mana yang pakai ikan sapu-sapu. Keduanya sama-sama mirip. Kalau sudah begini, kitanya yang mesti pintar-pintar membatasi diri. Gak boleh mengonsumsi terlalu berlebihan.
Kalau ikannya segar dan diambil dari perairan yang gak tercemar, mau dimakan mentah juga aman. Disisit, sashimi tuna. Ikannya berasal dari perairan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Langsung dari nelayan, dijamin fresh. Jenis ikannya tuna sirip kuning atau yellowfin tuna. Langsung dibawa ke pabrik di Sika, Nusa Tenggara Timur. Ikan tuna diolah jadi sashimi. Satu ekor tuna beratnya 30-100 kg. Panjangnya bisa sampai 2,5 meter. Dalam satu hari, pabrik ini bisa mengolah sampai 1 ton daging ikan tuna. Hanya daging tuna saja yang dipakai untuk bikin sashimi. That's why insangnya, isi perut dan tulang ikan dipisahkan. Ikan dibagi menjadi 4 bagian, lalu dipilih lagi untuk mendapat daging tuna kualitas terbaik. Namanya proses trimming. Kayak apa sih daging tuna yang bagus? Cukup dilihat dari warnanya. Kalau berwarna merah segar, artinya lolos. Daging pilihan difilet tipis, setebal 1,5 sampai 2 cm. Pisaunya khusus, harus super tajam. Cuci dengan air garam dan rendam selama 50 detik supaya lebih awet. Ini bagian yang paling sulit, menyayat daging tipis-tipis jadi sashimi. Pisau harus tajam supaya daging ikan gak hancur. Tekniknya juga khusus. Posisi pisau agak miring hingga perlahan bagian bawahnya terpotong. Potongan sashimi langsung masuk ke mesin frozen bersuhu minus 35 derajat Celcius. Dikemas dengan lapisan foam lalu divakum. Untuk memastikan tidak ada unsur logam, kemasan dicek lewat metal detektor. Meski disajikan mentah, sashimi tuna gak berasa amis. Apalagi ditambah wasabi dan kecap asin untuk memberi cita rasa pedas gurih. Apa tuna cuma cocok diolah jadi masakan Jepang? Of course not. Ikan tuna berpadu dengan sambal, dikemas dalam kaleng biar praktis dan awet. Cabai rawit, cabai merah, bawang, dan berbagai rempah digiling. Sambal dimasak sampai setengah matang. Ini bintang utamanya, potongan tuna asap. Dimasak lagi selama 1,5 jam. Butuh waktu panjang supaya sambal bisa disimpan lama tanpa bahan pengawet. Mbak Nana makan pisang. Sambal tuna sudah matang. Bisa jadi campuran lauk atau dicocol langsung. Rasa gurih daging ikan tuna asap dan pedasnya sambal berpadu jadi satu di mulut. Keluar dari mall bawa tas belanjaan baju? No. Keluar dari mall bawa tanaman? Cek. Masa iya ada yang jualan tanaman di dalam mall? Di sini nih tempat belinya. Tapi ini bukan tanaman biasa. Istimewa karena suka makan serangga. Kenalin nih, tanaman karnivora. Terbukti ada serangga tertangkap karena tanaman ini punya perangkap cerdas. Malahan kertas perangkap lalatnya kosong. Sebut saja Venus flytrap, pemilik lapisan aroma nektar yang dapat memikat serangga untuk datang. Bulu di pinggir daun mirip jeruji penjara inilah yang bikin serangga gak bisa kabur. Gak langsung melahap serangga. Venus flytrap bakal menghisap perlahan nutrisi serangga sampai busuk. Mau
bagi-bagi ilmu tentang cara perawatan. Mau barter atau jual beli tanaman? Mau tahu lebih banyak jenis tanaman karnivora? Gabung aja sama komunitas pecinta tanaman karnivora. Setiap anggota punya tanaman favoritnya masing-masing. Ini nih, Drosera, jagoan saya. Kalau ini jagoan saya, Kantong Semar atau yang disebut dengan Nepenthes. Kalau yang ini Venus flytrap, jagoan saya. Apa sih yang bikin kakak ini tergerak untuk budidaya tanaman karnivora? Awal saya tertarik pada tanaman karnivora itu karena pertama lihatnya di buku-buku sains. Lalu saya cari di mana-mana, lumayan susah tapi akhirnya dapat. Akhirnya saya memutuskan untuk membudidaya karena untuk mengembangkan ini tuh menarik dan memperkenalkan ke orang-orang di sekitar. Unik, anti mainstream, banyak pula jenisnya. Ada Drosera, pemilik tentakel dengan lem di ujungnya. Sarracenia, bentuknya mirip trompet. Kantong Semar, yang bentuknya mirip piala. Sekitar 70 spesiesnya ada di Indonesia. Beberapa jenis kantong semar memang dilindungi karena langka dan terancam punah. Butuh teknik perbanyak tanaman kantong semar seperti metode kultur jaringan. Inilah cara budidaya tanpa merusak habitat aslinya. Katanya kantong semar ini hobi menjebak serangga. Coba ya kita unboxing, di kantongnya ada apa aja sih? Wah, ternyata isinya semut semua. Bahkan ada yang sudah kering. Menurut ilmuwan, tanaman karnivora yang bersimbiosis dengan semut bikin daun tumbuh lebih banyak loh. Merawat tanaman karnivora susah-susah gampang. Yang jelas mereka butuh air non-mineral alias air suling. Bisa air hujan atau air buangan mesin pendingin ruangan. Kebutuhan sinar matahari tergantung tanamannya. Ada yang aman disimpan di luar, tapi ada juga yang lebih baik disimpan dalam ruangan, yaitu Cephalotus asal Australia. Supaya bisa tumbuh dengan baik, tanaman karnivora sukanya yang lembab-lembab. Media yang cocok adalah sphagnum moss. Saya sudah berbisnis tanaman karnivora sejak 2012 dan 1 bulannya saya bisa lebih dari 200 pot dan membuka beberapa toko online maupun offline. Mau koleksi tanaman karnivora? Mulai aja dari yang harganya ramah di kantong. 12 ribuan juga dapat kok. Selamat datang di Pasar Anggada, ikon wisata belanja di Cibinong, Kabupaten Bogor. Judulnya sih boleh pasar, tapi barang-barang branded ala mall ada di sini. Yang pasti harganya super miring. Gak percaya? Ayo kita buktikan. Sobat Unyil, Kak Indah dan Kak Cecil langsung berburu belanjaan tuh. Masing-masing membawa Rp200.000. Kira-kira bisa dapat apa aja ya? Di mall, harga baju merek ini bisa ratusan ribu satunya. Di sini harganya mulai dari 20 hingga 50 ribu. Bahkan ada yang 100 ribu untuk 3 pakaian loh. Kok bisa gitu ya? Di sini barangnya ori Kak, kita langsung ambil dari pabriknya. Murah karena dia ada rejectnya Kak. Jadi nggak layak ekspor. Dan rejectnya tuh dikit-dikit gini aja Kak. Kalau ini ada coretannya gitu. Cuma dia masih layak untuk dijual kok Kak di sini. Ini yang disebut dengan istilah pakaian sisa ekspor. Coba kita buktikan ya. Tuh, ada tulisannya Made in Indonesia.
Artinya baju-baju ini memang untuk diekspor. Terus apa aja yang bikin produk ini nggak layak ekspor? Nih, pakaian bolong sedikit, kena noda, merek digunting, hingga merek dicoret. Kalau nggak dilihat dengan seksama, cacatnya cuma kelihatan samar-samar kok. Masih aman buat bergaya maksimal dengan budget minimal. Udah, itu doang? Of course not dong. Buat keperluan fashion dan rumah tangga juga ada. Kain, handuk, spray, bed cover, semua ada. Pokoknya semua yang berbahan dasar kain ada di sini. Ada yang dijual satuan, ada juga yang kiloan. What? Kayak beli cabai aja ya, kiloan. Pasar ini jadi incaran buat yang mau hajatan. Yap, biar dapat bahan seragam hajatan dengan harga miring. Misalnya kain jenis rayon. Sekilo harganya sekitar Rp120.000, bisa jadi 5 meter kain. Kalau harga per meter di sini jatuhnya sekitar 22 ribuan. Kalau di toko kain biasa, per meter harganya bisa 35 ribuan tuh. Handuk juga dijual kiloan. Per kilo handuk harganya Rp75.000. Bisa dapat 3 handuk besar loh. Taunya dari teman awalnya. Di sana ada loh pasar murah-murah barang-barang ekspor gitu. Ada yang ini reject gitu ya, ada yang bagus, tergantung rezeki kita gitu. Ya emang sebenarnya kalau kesini ya kita harus pandai-pandai milih. Ya mungkin karena belinya yang udah gimana ya, dari apa sih, dari garment ya. Itu kan suka ada yang reject juga, ya kita harus pinter milih lah. Beli untuk dijual lagi, harganya lebih murah, kualitasnya bagus, lebih murah lah dari toko-toko yang dari pasar lain gitu. Mau dipakai sendiri atau buat dijual lagi, yang pasti bakal cuan. Karena harganya yang super miring. Nah, sekarang kita ceki-ceki yuk hasil belanjaan Kak Indah dan Kak Cecil. Dapat apa aja sih, Kak? Wow, banyak banget tuh belanjaannya. Kak Cecil dapat 3 handuk, 1 kaos, 1 dress, dan 1 terusan. Sedangkan Kak Indah dapat 3 handuk, 1 hoodie, 1 atasan, dan juga kaos. Pastinya semuanya bermerek tuh. Tuh, lihat, langsung mereka cobain. Kece badai kan? Pasar Anggada atau Ruko Anggada Indah. Bermula dari sekumpulan ruko yang berdekatan, berkembang jadi pasar fashion di Cibinong. Mau tampil keren dan kece, gak harus mahal, bisa banget kok.